di situ di malam ketujuh, itu malam Jumat. Jadi malam Jumat gue pulang jam 5 sore ya. Jadi gue pulang jam 5 sore, masih belum ada siapa-siapa ya. Gue pas buka pintu yang pertama yang di bawah itu, pas gue buka di ujung deket tangga itu ada orang yang ngeliatin tegak banget, berjubah. Jubahnya itu gimana ya, astaga, berjubah ya, jubahnya itu kusam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata horor. Jumpa lagi bersama gua Deddy Kobain. Nah, pada kesempatan video kali ini gua nggak ngevlog karena ada hal sesuatu yang nggak mungkin gua ceritain ya ke teman-teman. Jadi gua bakalan cerita horor pengalaman gua dari awal sampai akhir. Mungkin nanti kita bagi episode ya, supaya ceritanya nggak kepanjangan dan lebih menarik lagi dan lebih merinding lagi tentunya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bagikan atau share ke sosial media teman-teman ya, supaya gue lebih semangat lagi buat cerita horor yang lebih menarik dan lebih merinding lagi. Oke teman-teman, di sesi awal itu gue bakalan cerita pertama gue melihat makhluk astral ya, makhluk gaib ya, begitu menyeramkan, yang begitu merinding, dan gue juga gak mau keinget-inget aslinya itu. Tapi gue bakalan berbagi cerita sama teman-teman mengenai pertama gua melihat makhluk astral sampai sekarang menjadi seorang ghoster atau pemburu hantu di rumah-rumah angker ya. Oke. Jadi gua menemukan atau melihat makhluk astral itu di rumah kosan ya, di tempat gua istirahat waktu gua kerja. Itu dari 2009 kalau nggak salah, 2009. Karena udah lama jadi mohon maaf kalau misalkan agak sedikit lupa gitu ya, jadi mohon maaf. Jadi dari 2009 itu gue lulus sekolah SMA, jadi memutuskan untuk nyari duit buat apanya, buat sehari-hari lah ya, buat masa depan gue di salah satu perusahaan. Jadi gue mencoba melamar di salah satu perusahaan minimarket yang ada di Cilengsi. Pusatnya itu ada di Cilengsi. Teman-teman pasti tahu lah ya minimarketnya. Teman-teman juga pasti pernah belanja di minimarket tersebut ya. 2009 itu gue nggak ngelanjutin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena ada hal sesuatu yang gue gak mampu, memutuskan buat kerja. Nah di situ alhamdulillah gue keterima di minimarket tersebut. Cuma dari tempat gua atau tempat tinggal gua ke kerjaan gua itu jauh sekali. Gua memutuskan untuk ngekos di daerah tersebut, di dekat tempat kerjaan gua ya. Nah di situ hari Jumat kalau nggak salah gua cari kos-kosan itu hari Jumat berarti malam Sabtunya itu malam pertama gua tidur di kos-kosan tersebut. Kos-kosannya itu nggak jauh dari jalan utama ya, jalan angkot. Jadi masuk lagi ke gang, dan gua setelah naik angkot itu jalan kaki sekitar 10 menitan. 10 menit lumayan jauh ya kalau jalan kaki, 10 menitan. Dan setiap hari gua jalan, dan karena tahulah kalau misalkan yang pertama kerja belum dapat gaji atau belum dapat duit, jadi gua harus irit supaya gua bisa makan di situ ya. Nah di situ gua memutuskan untuk ke kos, dan tempat kos-kosannya itu memang di pinggir jalan tapi bukan di pinggir jalan utama ya. Di pinggirnya itu perkebunan warga, sama pinggir sebelah kiri perkebunan warga, sebelah kanan perkebunan warga.
cuman di belakang itu apa ya, pemakaman umum atau TPU ya, TPU. Dan gua nggak tahu bahwa di belakang kos-kosannya itu ada TPU ya, tempat pemakaman umum ya. Jadi kos-kosannya itu bentuknya itu kamar, ini kamar 1, kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5, kamar 6. Jadi 2 lantai. Nah, di lantai pertama itu ada 6 kamar. Nah, di kamar terakhir, di kamar 5 sama 6 itu ada tangga ke atas. Dan di belakang tangganya itu ada toilet ya, ada toilet 3 pintu ya, ada toilet 3 pintu. Ada toilet. Nah, di situ kan ada tangga di atas itu ke lantai 2. Di lantai 2 juga sama. Jadi kamar 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 kamar plus toilet 6. Toilet 6. Jadi toiletnya itu di luar kamar ya, di luar kamar. Di bawah 3, di atas 3. Dan gua nempatin kamar nomor 7 ya. Kamar 1 itu ada ya 2 sejoli. Di kamar 2 juga ada 2 sejoli. Di kamar 3 ada 1 orang kalau nggak salah. Nah, di kamar 4, 5, 6 itu nggak ada. Jadi di atasnya juga nggak ada yang nempatin, cuman gua aja di nomor 7 ya. Di lantai 2 gua aja yang nempatin di kamar nomor 7. Kenapa gua pilih nomor 7 atau di lantai 2? Karena itu sepi banget. Jadi gua pengennya udah capek kerja langsung bisa istirahat, nggak berisik gitu ya. Dan di situ juga ada balkon, jadi bisa santai di balkon tersebut. Dan dekat sama toilet supaya gua nggak kesiangan kalau misalkan gua nanti memakai toilet ya. Nah, di situ gua nggak apa ya, nggak berpikiran makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib seperti itu. Gua nggak kepikiran. Waktu itu gua masih remaja, lulus sekolah. Yang gua pikirin yang penting duit, gua bisa makan, gua bisa kerja, dan gua bisa istirahat dengan nyamannya. Gua nggak tahu latar belakang kos-kosannya itu seperti apa, gua juga nggak tahu. Pokoknya mah gua nggak memikirkan hal-hal yang gaib ya. Nah, di malam dan juga untuk kos-kosannya itu cukup ekonomis, murah meriah ya, cuma 150.000 dapat makan satu kali. Dapat makan satu kali sehabis pulang, atau makan siang kalau nggak salah, makan siang hanya satu kali ya. Jadi 150 itu udah dapat makan siang satu kali. Dan disediakan tempat tidur, bantal, guling, udah selimut. Selimut nggak, gua bawa selimut, beli lagi selimut. Cuman tempat tidur, bantal, guling, udah gitu. Kalau untuk minum sama-sama bareng-bareng, ada dispenser. Nah, di situ. Nah, di lantai 2 cuman gua yang nempatin di malam pertama ya. Gua nempatin di kamar nomor 7 di malam pertama. Itu karena gua gak memikirkan apa-apa. Jadi gua pulang kerja jam 3 ya. Jadi gua pulang kerja jam 3, yang lain belum pada pulang karena mereka yang di bawah ya, di kamar bawah, kamar 1, 2, 3 itu ada yang ngisi. Itu belum pada pulang karena satu pabrik di pabrik garmen. Jadi pulangnya itu kadang jam 5, jam 7 malam, kadang jam 8 malam. Kalau gua jam 3 juga udah di rumah ya, udah di kos-kosannya. Nah, pertama gua masuk itu setelah gua dapat kunci dan si ibu kos-kosannya udah mengizinin gua buat nempatin kos-kosan tersebut. Sempat nanya juga sih ke gua, jadi, "Ded, kok kamu pilih nomor 7, kenapa?" gitu. Kata si ibu kos-kosan, "Mungkin di kamar atas lebih sepi gitu. Gua pengennya istirahat dengan nyaman lah gitu ya, dengan nyaman, nggak keganggu yang lain juga kalau misalkan gua bawa teman-teman." Oh ya udah, nggak apa-apa katanya, yang penting bisa istirahat aja. Oke ya. Nah, di situ gua malam pertama itu hari Jumat malam Sabtu. Gua pulang jam 3 sore. Gua bawa teman. Waktu itu gua bawa teman, gua minta izin sama ibu kos-kosannya. Bu, gua mau ajak teman cowok ya, ajak teman karena dia belum dapat kos-kosan ya.
ajak teman, kemungkinan dia mau ngekos di sini sama gua gitu. Sekarang mau nyoba dulu katanya, nyoba dulu. Karena baju-bajunya itu belum dibawa ya, belum dibawa. Nah, temen gua itu bawa gitar. Seperti biasa sore itu gua ngopi, ngerokok, nyantai lah. Gua nggak kepikiran bahwa ada makhluk-makhluk astral seperti itu ya. Nah, keanehan yang pertama itu pas gua beres ngegitar ya, kan ngegitar rame-rame ini lagi apa, nyanyi-nyanyi lah gitu. Gue istirahat di kamar. Itu waktu itu gue pakai HP cinit-nit ya, masih HP biasa itu, Nokia berapa tuh kalau nggak salah itu. Nah, pas gue nyantai di balkon berdua sama temen lagi ngobrol-ngobrol asik, si gitar itu kok ada suaranya gitu. Gue merinding. Gue merinding asli. Jadi si gitarnya itu teng 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 teng, jadi ada suara gitu, ada suara gitar, tapi nggak ada yang mainin. Itu nggak ada yang mainin. Gua, apaan tuh? Kata teman gue teh, coba lihat, kemungkinan pakai kucing atau tikus ya, cuman dilihat nggak ada. Itu keanehan pertama, dan gue nggak berpikiran hal-hal yang negatif ya. Mungkin ada tikus atau kucing ya, cuman melodinya itu enak didengar gitu, enak didengar. Nah, di situ keanehan yang pertama. Terus malamnya gue keluar makan ya, berdua sama teman. Terus datang sekitar jam 7 malam, jadi gue nyantai lagi. Di situ yang pertama ada suara di WC itu, kayak ada yang membuka keran air ya, jeruk gitu, membuka kamar air. Siapa tuh, kata teman gue. Nggak tahu, kata ya udah cek aja. Pas dicek sama teman gua, digedorin pintunya, itu nggak ada orang sama sekali. Itu aneh banget. Di situ gua nggak kepikiran hal-hal yang negatif gitu. Mungkin itu bocor atau gimana gitu ya. Nah, di situ pas malam, asli gua merinding. Nah, di situ pas malam itu sekitar jam 12 dispenser itu nyala. Duduk, cuma ada gelasnya itu, gelasnya kosong, jadi ada isinya gitu. Gimana sih nyalain dispenser itu malam pertama ya, malam 1. Gua gak bisa tidur waktu itu, tidur jam 2 itu berisik banget tuh, udah ada dengar ini dengar itulah, gak karuan gitu. Cuman gua gak berpikiran hal-hal negatif seperti itu ya, seperti adanya makhluk astral atau apa ya. Ya udah, gua tidur aja waktu itu. Nah, di malam kedua itu malam minggu temen gua pulang, jadi temen gua pulang ke rumahnya, cuman dia nggak balik lagi ya. Setelah itu dia nggak balik lagi karena mungkin di kerjaannya kurang nyaman, jadi dia nggak jadi ngekos di situ. Jadi cuman gua aja yang ngekos di situ, karena si teman gua ini nggak jadi kerja di situ ya. Memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, di malam minggu gue sendiri, itu gue pulang jam 8 malam karena ke rumah temen dulu. Jadi pulang ke kosan itu jam 8 malam, dan yang menempati kamar 1, 2, 3 itu sudah ada. Lumayan ramai banget lah kalau malam minggu. Dia juga bawa teman-temannya. Nah, cuman gue nggak bawa teman-teman ya. Cuman pas gue naik ke atas, mereka itu ngeliatin kayak yang aneh gitu. Ngeliatin. Pas gue turun ke bawah ngambil sepatu, ada yang nanya, bang, lu nempatin kamar nomor berapa? Gue nempatin kamar nomor 7, sambil kenalan lah, sambil ngobrol-ngobrol. Cuman dia gak cerita di atas itu memang horor ya, gak cerita sama sekali. Cuman dia bilang hati-hati aja gitu. Gue gak berpikiran aneh-aneh gitu. Hati-hati aja itu kenapa hati-hati aja ya. Nah, karena rame sampai jam 2 itu, jam 2 malam ya, karena kamar 1, 2, 3 itu bawa teman ya, malam minggu karena besoknya mungkin libur ya. Itu nggak terjadi sesuatu hal yang aneh ya. Nah, cuman di situ gua tidur itu gak nyenyak. Jam 3 itu gua serasa ada yang nyekik, cuman setengah sadar. Gimana sih setengah sadar? Pengen bangun cuman susah, setengah sadar karena setengah sadar ya.
udah gimana lah, udah gitu. Wah, pas gua bangun, waduh, cuman mimpi gitu, cuman mimpinya itu agak seperti beneran gitu, agak seperti nggak mimpi gitu, agak beneran gitu. Dicekeknya itu wah susah, pokoknya susah napas, susah inilah. Pas gua bangun, astagfirullahaladzim, ternyata ini hanya mimpi, cuman barusan kerasanya bukan mimpi gitu. Pas gua ke toilet, di toilet itu pas gua masuk toilet, di toilet pertama ya, kan ada 3 toilet. Di toilet nomor 3 itu ketika gua nutupin pintu, jebret, di toilet nomor 3 juga ada yang nutupin pintu. Duh, gua kan kaget, siapa itu yang ke WC? Ya kemungkinan mungkin anak-anak yang di bawah ya, anak-anak yang di bawah, mungkin di toilet yang di bawah penuh, mungkin ke atas. Ya udah, gua nggak ngeh masalah itu ya. Ya udah gua udah keluar, udah gua tidur lagi, bangun pagi. Karena hari Minggu gua bukan hari libur ya, karena di minimarket kerjanya itu, liburnya itu jigjag ya, jigjag, kadang hari Senin, kadang hari Rabu, jigjag seperti itu ya. Nah itu di malam kedua, itu malam Minggu. Nah di malam Senin itu gua pulang agak sorean jam 4 ya. Mereka belum pada datang. Di situ kan ada apa ya? Ada penjaga untuk kebersihan. Pas gua naik ke atas di tangga, gua apa ya? Ketemu sama yang pemungut sampah tersebut. Dia gimana ya, wajahnya itu watados gitu, wajah tanpa dosa, wajah. Gua nanya, "Mang, entos di mana?" gitu. "Mang udah dari mana?" gitu, kata gua. Dia nggak ngejawab, lurus aja jalan gitu ke bawah. Ternyata orangnya itu agak sedikit nggak waras gitu ya, cuman ya gimana ya, gua nggak tahu sih, orangnya itu susah ditanya. Dan ketika ditanya itu gak pernah ngejawab ya. Itu jam 4. Gue sih di situ merindingnya itu lihat orangnya gitu, bukan lihat makhluk astralnya. Nah di situ gue kepikiran, itu orang kenapa gitu ya. Nah gue udah beli makan jam 5, jam 6 gue sholat, jam 7 biasa santai seperti biasa cuy, seperti biasa. Ada yang nyalain dispenser, ada yang nyalain air di toilet. Gue dengerin gitu, apaan itu ya. Nah gue coba ya, gue coba naro, karena apa ya, kamera gue itu kan bukan kamera, handphone gue itu kan belum ada kameranya mas, tapi ada rekamannya gitu, ada rekaman buat rekaman suara. Gue coba aja. Gue coba di situ, bener gak sih ini suara dispenser itu dari dispensernya gitu ya. Ya udah gue taruh rekamannya di situ. Gue pergi ke kamar, gue dengerin gitu, ada nyalain kamera, nyalain dispenser, kayak nyalain airnya. Gue di situ merinding, wah beneran nih. Gue apa ya, karena gue remaja ya waktu itu, masih nekat. Gue langsung aja buka pintu, ternyata nggak ada orang cuy, nggak ada orang sama sekali. Itu di malam ketiga ya, itu di malam ketiga, kok nggak ada orang sama sekali ya. Pas gue balik arah, itu pintu nutup secara langsung, itu kamar nomor 9, padahal itu dikunci. Gue otomatis kaget, astagfirullahaladzim, apaan itu. Gue ambil handphone yang bekas ngerekam itu. Nah, gue lihat secara perlahan, gue merinding ini. Gue merinding asli. Gue lihat secara perlahan kamar nomor, kalau nggak salah nomor 9, nggak tahu 10. Pokoknya pinggir kamar gue lah. Pas gue ketuk-ketuk, "Halo, assalamualaikum," kata gue teh. "Halo, assalamualaikum," karena kedengarannya jelas, dia nutupnya itu secara instannya, "Halo, assalamualaikum." Ya kedengaran ada suara nangis ya. Gue merinding. Jadi agak ada suara nangis ya, ya. Wah, ada suara nangis. Gue ketukin aja, "Assalamualaikum." Itu sekitar jam 7 malam. Yang kamar di bawah belum pada pulang ya, itu malam ke 3. Ya udah, gua
udah diketokin, itu dikunci. Gue nanya ke bawah, gue nanya ke yang jaganya itu, karena yang jaganya itu sedikit nggak waras. Gue tanya gimana gak jawab sama sekali. Ya udah gue balik lagi ke kamar. Dari kamar itu suaranya makin nyaring gitu. Jadi malam itu makin nyaring. Ih, apaan itu? Apakah suara hewan atau apa gitu ya? Ya udah, gue hirauin aja karena gue capek banget di situ. Pokoknya capek banget di situ. Ya udah, gue tidur jam 3 malam. Jam 3 malam itu ada suara langkah. Gue kaget bangun gitu ya, kebangun waktu itu. Bangun, gue minum, udah minum, kan minum itu dispenser itu ada di luar. Gue minum, gue sih agak merinding juga ya ke tempat situ, karena suara dispenser itu sering terdengar gitu meskipun nggak ada orang ya. Gue ambil minum, udah gue ambil, ada suara langkah, tok tok tok. Suara langkah gimana sih? Suara langkah yang pakai sendal. Nah, gue prasangka itu mungkin penjaga ya, yang penjaga kos-kosan gue ini. Gue, mang, mau ngerokok gak? Tapi pintu tertutup, gak ngejawab. Mang, sama saya dipanggil itu nggak ngejawab. Pas gue buka pintu, set, itu nggak ada orang. Dan di bawah itu udah sepi banget. Itu kalau nggak salah malam Selasa. Nah, situ ya udah gue hirauin lagi, mungkin itu si amang-amang ya, karena susah ditanya, itu menyeramkan sekali. Gue merindingnya itu lihat orang itu ya. Nah, di situ gue di malam malam keempat ya kalau nggak salah. Iya, malam keempat itu malam Selasa. Nah, di malam kelima itu malam Rabu ya kalau nggak salah. Itu malam Rabu. Gue bawa teman bertiga. Jadi di kerjaan itu gue cerita ya, ada hal-hal aneh di kos-kosan tersebut. Terus teman gue itu ada yang mengerti hal-hal yang demikian. Dia penasaran, jadi dia ikut. Gue minta izin dulu ke ibu kos-kosannya, bu, gue mau bawa temen cowok. Ya udah, ajak aja nginep di situ. Ya udah, diizinin. Nah, si cowok itu, teman gue itu emang orang yang ngerti terhadap makhluk-makhluk astral ya. Dia itu bawa apa ya, jadi bawa kemenyan. Bawa tulisan, bawa boneka, gue nggak tahu itu mah. Pokoknya mah itu hal yang aneh ya. Di malam Rabu gue bawa teman. Nah, dia nyiapin segalanya. Pokoknya lu diem aja, gue yang ngadapin katanya. Jadi gue nggak yang ngadapin. Itu teman gue di kerjaan ya, Ya udah, silahkan kata gue. Dia itu, gue tidur, dia ngejerit. Oh, gimana sih ngejerit? Dia malah kesurupan. Gue bingung, ini orang kenapa gitu ya. Kesurupan dia, kayak wah gimana gitu ya, melotot lah, bicara sendiri. Aduh, gue tambah bingung ini. Terus gue telepon sama atasan gue, Pak, si Randy ini kenapa di kos-kosan gue, emang kenapa kesurupan? Ya udah, gue ke situ. Nah, di situ banyak orang termasuk yang di bawah juga pada ke atas karena rame kesurupannya itu. Wah, gue nggak karuan di situ memanggil ustad, dan alhamdulillah sembuh. Waktu itu jam 12 malam, sembuhnya itu jam 12 malam, dari jam 7 malam ya, dari jam 7 malam sampai jam 12 malam itu, sampai gue bergadang. Jam 3 nya gue diajak gak nginep di situ. Jadi malam Rabunya itu gak nginep di situ ya. Di malam Rabu, di malam ke-5 ya, karena gue nemenin temennya. Jadi ya udah, gue tidur di toko aja, gue tidur di toko sama teman itu yang gue ajak juga, si Randy, nginep di situ semuanya. Jadi nggak nginep di kos-kosan. Nah, di malam ke-6
itu malam ke-6 gue nyoba bawa yang namanya yang nyembuhin si Randy itu kiai, bukan kiai, ustadz, cuman anak muda ustadz. Nah, dia ngerti agama lah, istilahnya ngerti agama, bukan orang pintar ya, tapi ngerti agama. Dia cerita kemungkinan di sini ada jin yang ya yang katanya gentayang apa gitu ya. Ada jin gentayangan gini. Ya udah, Ustadz di sini aja sama gua, temenin gua di sini ya. Ya udah, nah dia sambil baca-baca kayak gitu. Jadi pas dia baca-baca gitu dia berdarah, si hidungnya itu berdarah. Gua aneh, kenapa lagi nih orang. Gue telepon ibu kos-kosannya, gue takutnya disalahin gitu ya. Kata si ustadznya ini, udah gak apa-apa, gue ini hanya mimisan katanya, udah dia lap, dia nggak mau tinggal di situ. Gue di sini nyerah deh, gue pulang aja. Kalau gue saranin lu nggak, jangan tidur di sini lagi deh, katanya Ustaz. Karena gue nggak begitu paham mengenai makhluk itu ya. Nggak begitu, nggak ngerti lah, pokoknya mah nggak ngerti makhluk itu. Dia pulang, ya udah, kalau misalkan Ustaz mau pulang aja, gue di sini aja, tidur di sini aja. Ya udah, yang penting kamu hati-hati, tetap sebut nama Allah katanya, kalau bisa ayat kursi dan sebagainya, seperti sebisa mungkin kamu baca Al-Quran atau apa gitu ya, supaya terhindar dari mara bahaya katanya. Ya udah, insya Allah kata saya. Ya udah, dia Ustadz pulang. Pas gua mau tidur itu bayangan gua itu ada sekelebat orang lewat di pintu. Dia nengok gitu ke gua. Ih, merinding, bukan apa, serem banget itu wajahnya. Gimana ya, putih banget, cuman yang kelihatannya itu hanya bola matanya aja, sama hidung sama bibir gak hitam ya, bukan hitam tapi merah, bola matanya itu putih semua, pokoknya putih semua. Cuman dia gimana ya, disebut berambut gimana ya, cuman putih aja rambutnya, putih banget. Itu mungkin bayangan gua, entah halusinasi gua gak tahu. Di sini gua juga merinding. Itu gua pas itu pintu terbuka itu malam ke-6 kalau nggak salah, malam ke-6 kalau nggak salah malam ke-6, jadi malam Kamis. Di situ tuh bayangan putih banget, tinggi dia lewat. Gua kaget gitu, astagfirullahaladzim, gua baca ayat kursi, gua baca Quran ya. Di situ juga gua baca Quran, karena gua bawa Quran. Setelah gua baca Quran gitu ya, nenangin diri. Cuman yang di bayangan gua itu asli apa bukan gitu, gua merinding sih. Asli apa bukan itu, gua gimana ya, percaya gak percaya gitu. Jelas banget orangnya tinggi, cuman lewat doang. Pas lewat dia nengok gitu, astagfirullah, otomatis gua kaget di situ. Pas di situ gua udah baca Al-Quran, gua wudu, gua wudu ya, gua baca Al-Quran. Di situ gua nenangin diri sambil ngerokok. Itu di kamar, di toilet itu 3 kali pintunya tutup semua, dari terbuka jadi nutup semua. Udah nutup, terbuka lagi, astagfirullahaladzim. Gua nelpon yang di bawah nggak diangkat. Gua kan punya nomor anak-anak yang di bawah ya. Gue nelpon nggak diangkat, padahal nggak ada cuy, nggak ada. Itu malam Kamis, dia nggak ada, belum pulang. Itu sekitar jam 10 malam, mereka datang itu jam 11 malam baru pada datang. Wah, mereka datang, gue ke bawah, gue cerita ada apa sih sebenarnya di tempat ini gitu. Emang lu di kamar atas berapa orang katanya. Gue di kamar atas 1 orang, mendingan lu tidur aja di sini kan. Gue di sini kan sempit gitu kan, udah 2 orang. Ya udah, yang 1 lagi kan udah keluar katanya, jadi cuma 4 orang. Ya udah, kita kumpul aja di sini, tidur bareng-bareng di sini. Gua nggak mau sempit ya. Mereka juga pada takut, justru malah gua ceritain mereka justru pada takut.
pada takut gimana ya. Jadi satu kamar itu 4 orang, sempit banget. Gua tidur di sini nggak enak gitu ya. Ya udah deh, gua tidur di atas aja. Emang lu berani? Ya berani gak berani gitu ya. Harus tidur, gua harus istirahat gitu. Besok gua kerja. Gua yang pikirin ya kerja, ya besok lah kerja gitu. Pas gua naik ke atas, tek tek tek, si dispenser asli gua lihat itu dispensernya itu nyala sendiri, tek, dan nyeruduk air. Itu itu nggak ada gelasnya, otomatis kan banjir ya. Gua mau matiin takut, gak dimatiin banjir, takut dimarahin ibu kos-kosan. Gimana gua, itu setengah gelap ya, setengah gelap, lampunya setengah gelap. Karena yang sebelah sana itu mati semua, kamar 8, 9, 10, 11, 12 itu mati semua. Cuman kamar gua yang nyala, tengah ruang tamu itu nyala satu, agak gelap. Gua lihat bayangannya itu jelas banget gitu, bayangan pas ngelebatnya. Oh dia yang nyalain gitu. Gua mau nutup, gua merinding asli. Jadi pas gua mau nutup kerannya itu, gua takut sih. Ya udah, gua la haula aja, bismillahirrahmanirrahim, gua baca ayat kursi sebisa gua. Ya udah gua matiin, cetek, gua matiin. Udah. Yang ada itu di belakang gua, toilet itu apa airnya itu nyala lagi. Aduh, gak dimatiin gimana gitu ya, gak dimatiin, takut banjir atau takut habis. Otomatis gua matiin pelan-pelan, gua matiin. Takutnya pas gua matiin sambil takutnya nutup sendiri ya si pintunya, sambil kaki gua ngejagain supaya nggak nutup sendiri sambil matiin kerannya itu. Astagfirullahaladzim, gua dikerjain ini ya. Pas itu jam berapa ya, udah gua masuk kamar, gua kunci kamar, cepret, gua nyalain lampu. Gua gak berani matiin lampu. Suara apa sih? Gua gak berani matiin lampu. Ya udah, gua di situ ngelamun aja sambil baca Al-Quran gitu, sambil ngelamun, baca Quran, ngelamun lagi, baca Quran, ngelamun. Gua harus fokus. Udah gitu nyantai, gua beraniin lagi keluar buat pengen ngopi gitu. Gua ngopi, gua sambil celenguk gitu, takut ada yang ngeliatin ya. Udah, gua ngopi di situ, itu ada yang gedor, tuk. Itu malam ke-6 gitu. Itu malam ke-6, itu malam Kamis, tuk. Assalamualaikum. Pas dibuka ternyata ibu kos-kosan. Alhamdulillah, itu ada ibu kos-kosan sama anak-anak yang tadi 4 tadi yang ketakutan. Ternyata apa, dia marahin gua, katanya gua nakutin anak yang 4 ini. Gua hanya cerita, Bu, gua ceritain semuanya. Di sini. Wah, gua dari awal gua ceritain. Udah, jangan cerita kayak gitu lagi, kasihan anak-anak yang di bawah pada ketakutan. Ya udah, Bu, gua nggak cerita lagi, katanya. Udah, kita tidur. Udah, si ibu yang 4 yang ngisi kos-kosan yang di bawah tadi udah ke bawah, udah sama ibu kos-kosannya. Itu sekitar jam 11, jam 12 malam gitu ya. Itu ada yang gedor lagi, tok, cuman nggak ada suaranya. Kalau tadi ada suaranya assalamualaikum, itu karena ibu kos-kosan. Itu tok. Kirain anak-anak yang di bawah. Kata gue, siapa? Dia nggak ngejawab. Tok. Siapa? Sampai 3 kali gue buka, pelan-pelan gue buka, set, itu nggak ada orang sama sekali. Pas gue nengok ke kiri, itu ke kamar nomor 9, 10, 11, 12 ya, yang sebelah bahkan berhadapan-hadapan. Gue nengok kiri karena gue di paling ujung. Gue nengok kiri, itu nggak ada apa-apa. Cuman di kamar nomor 11 itu ada suara tangisan. Kemarin di sebelumnya itu di kamar 9, cuman yang gue dengar waktu itu di kamar 11 ada yang nangis lagi. Itu suara yang nangisnya itu nyaring banget, itu kayak anak kecil gimana sih, gitu pokoknya gitu. Gue merinding di situ, gue pengen ke bawah, nakutin yang tadi ya, teman-teman kosan yang di bawah gitu.
Ya udah gua mau buka ke kamar nomor 9 karena halo karena lampu tengahnya itu ada di nomor 9. Ya udah gua nyalain nomor 9 ya. Itu ternyata nggak ada orang. Gua malah ditelepon, itu kenapa nyala kamar tengah, hemat dong kata ibu kos kosan. Aduh bawel banget, udah mah takut, bawel banget. Ya udah gua matiin, tidak lagi. Gua tidur, alhamdulillah gua tidur di situ. Bangun jam 7 meskipun tidur gua agak nyenyak ya. Nah di situ di malam ketujuh itu malam Jumat. Jadi malam Jumat gua pulang jam 5 sore ya. Jadi gua pulang jam 5 sore, masih belum ada siapa-siapa ya. Gua pas buka pintu yang pertama yang di bawah itu, pas gua buka di ujung dekat tangga itu ada orang yang ngeliatin tegak banget, berjubah. Jubahnya itu gimana ya, astagfirullah, berjubah ya, jubahnya itu kusam, mukanya itu merah banget, merah berdarah. Dia ngeliatin, gua otomatis gak berani masuk cuy, gua gak berani masuk. Gimana ya waktu itu, deg-degan juga, merinding, degan, astagfirullahaladzim. Itu benar apa halusinasi gitu, ngeliatin aja. Itu di ujung deket tangga yang akan tangga yang jalan yang masuk ke kamar gua ya. Itu di dekat WC sebelah kanannya, WC nomor 1. Itu ngeliatin aja. Itu gimana ya, wah pokoknya agak gimana ya, serem banget ngeliatin gitu. Dikira itu penjaga kos-kosan. Pas gua keluar lagi, astagfirullah, ternyata penjaga kos-kosan ada. Itu jam 5 sore. Gua beraniin diri, pas gua buka lagi itu nggak ada, asli nggak ada. Pas gua pelan-pelan jalan, gua pengen langsung masuk kamar, jebret langsung kunci gitu ya, pelan-pelan. Pas gua naik ke tangga mau masuk kamar ya, ke lantai 2, itu si toilet gubluk, itu kayak semacam orang yang marah gitu. Terus ada suara apa ya, yang nyakar gitu. Wah itu baru sore itu malam Jumat, malam ke-7. Dan gua kondisi gua udah mulai capek, udah kerja gitu, kurang tidur selama 6 malam ke belakang. Itu gua kurang tidur banget ya, udah capek, gua pengen tidur nyenyak, besok mau istirahat gitu, besok mau pulang gitu, karena hari Jumat itu kebagian gua kebetulan hari libur gua pengen tidur dulu, besok pengen pulang dulu karena udah nggak punya duit gitu ya. Udah deh, gua beraniin aja, biarin ya. Tuh ternyata yang di toilet itu bener, gua lihat sendiri itu si pintunya itu nutup buka sendiri, asli. Itu gua merinding banget, itu nggak keringatan, merindingnya gimana ya, wah gimana ya, malas nggak kakaruan pokoknya. Gua deg-degan di situ, deg. Oh ya udah, gua buka kunci, udah gua tutup pintu, gua pakai handsfree, nyalain musik, udah gua tidur. Pas gua tidur itu sore, gua kelewat sholat maghrib juga, sholat isya juga kelewat karena ketiduran. Itu gua semacam ada yang ganggu. Jadi dia itu ada makhluk kecil 3 orang itu duduk di perut gua. Itu anget banget. Gua setengah sadar gua liatin gitu, gua pengen gerak, pengen berontak gitu, cuman gak bisa. Terus kaki gue diangkatin gitu, duduk di perut gue, duduk di kaki gue, terus gue dicubit. Itu makhluknya kayak gimana ya, botak, giginya itu, taringnya itu panjang banget, cuman kecil ya, kayak kurcaci gitu, kecil. Gue ngeliatin pengen berontak. Gue nggak bisa, wah gimana, gua udah baca bacaan ayat kursi juga gue nggak bisa.
bacaan ayat kursi gue nggak bisa juga waktu itu. Itu malam terakhir ya, malam Jumat, malam ketujuh juga. Pas gue bangun, astagfirullahaladzim, ternyata dibangunin sama salat azan isya ya, azan isya. Astagfirullahaladzim, ada azan isya. Gue keringatan, udah keringatan basah ya, gue merinding cuy, keringatan basah. Pas gue bangun, astagfirullahaladzim, gue baca ayat kursi, gue hudu di situ. Pas gue hudu itu ada yang ngikutin, asli serasa ada yang ngikutin gue. Malik nggak ada. Pas gue itu suara itu jelas banget di belakang itu ada yang ngikutin, jelas banget ya. Gimana sih kalau misalkan kita jalan berdua gitu ya, pakai sendal keteplak kan, pakai sendal jepit ya, itu ada yang ngikutin. Gue balik ke atas, ke belakang nggak ada ya. Ya udah gue ke WC, gue hudu, ke toilet, gue hudu, gue sholat isya. Udah sholat isya karena lapar, gue ke bawah dulu beli makanan. Pas beli makanan, pas gue masuk lagi itu gelap semua lampu. Itu dari gue dari kamar pertama itu, di kamar pertama itu gelap banget. Padahal yang lain itu nyala lampunya, asli nyala. Karena gue udah di jalan juga bawa makanan, gue nelpon sama teman-teman yang di kos-kosan pertama itu udah nggak pada ada, udah pada keluar. Ternyata sebelumnya dia, setelah dia merasa ketakutan, dia udah keluar itu, check out. Tinggal gue sendiri yang di situ, yang di kos-kosan itu. Kos-kosan itu ada 12 kamar dan gue yang ngisiin cuma satu kamar, di kamar paling atas dan paling ujung. Pas gue buka pintu itu gelap banget, itu kayak ada yang matiin, padahal itu gue udah nyalain dan untuk lampu tengahnya itu udah standby nyala. Dan gue pas buka pintu, gue nyangka si Amang yang tukang jaga kos-kosan jahil nih, kata gue jahil, dia matiin lampu ya, karena yang lainnya itu nyala, asli nyala. Karena di sebelahnya juga kan nyala ya, itu sekitar jam 8 malam. Pas gue, gelap banget. Pas gue jalan, setengah jalan di jalan pertama itu, di atas itu ada yang lari-lari, gue otomatis takut kan. Gue takutnya kenapa? Takut ada rampok atau pencuri ya. Gue teriak, siapa tuh? Gue nyalain, cepet, itu nggak ada orang sama sekali dan nggak ada bekas kaki atau apa. Padahal itu duduk gimana sih yang lari-lari itu, suaranya gue merinding. Asli merinding, gue merinding. Nah di situ gue jalan ke atas pelan-pelan seperti biasa, itu keran nyala sendiri. Gue lihat pas dia ngangkat itunya, handle-nya itu ngangkat sendiri. Gue lihat cair pertamanya itu juga gue lihat. Wah, ini bakalan gak benar nih. Gue nggak ngeh itu malam Jumat cuy. Yaudah, gue beraniin diri karena gue lapar juga, gue capek juga ya. Gue pengen minggat malam itu, asli gue pengen minggat malam itu. Gue mau benar-benar langsung minggat, benar-benar pakaian gitu ya, benar baju. Gue pokoknya gak mau tidur lagi di situ. Nah, pas gue masuk kamar ya itu gangguannya. Pas gue langkah, bener ada yang lari cuy, cuman gak kelihatan. Suaranya ada, asli gue merinding cuy. Suaranya ada, cuman gak kelihatan. Gue liatin, gue merinding, gue udah lemes, kaki udah gemeter. Wah, gimana sih? Terus ada suara yang nangis, kayak ngejerit. Gimana sih ngejerit? Terus astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Gue getar di situ. Gue buka pintu kamar gue ya. Udah gue hirauin itu yang lari-lari, gue hirauin. Gue buka pintu, udah gue kunci, gue beres-beres baju ya. Gue makan juga nggak gue bawa makanan, gue nggak apa ya, pokoknya gue nggak
kepikiran makan lah, pokoknya pengen minggat di situ. Wah, udah gak karuan lah, pokoknya udah gemeter. Udah itu pas gua beres baju, pas gua mau berdiri, mati lampu semuanya, gelap banget. Astagfirullahaladzim, gelap banget. HP mati karena gua pakai HP jadul ya, mungkin lowbat atau gimana. HP jadi pokoknya gelap banget, gak kelihatan siapapun. Gue diem di pojokan sambil merunduk. Gue takut. Pas gue lihat kayak gini, astaga, di depan kepala, di depan mata gue itu ada yang ngikutin gue. Dia sama duduk di pojokan. Asli itu warnanya pakai baju putih. Gue merinding asli.